子资质不错，却太过于懒惰。武士境界，真是让人失望。灵气淬体吗？灵气淬体，它是。Yo, halo guys, selamat datang kembali di channel Imam Tanto. Di video kali ini tentunya bakal membahas donghua baru yang berjudul My Journey to Otherworld ataupun Wudei Jizilu. Dan admin akan merangkum episode 1 sampai 5. Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal series ini diperlihatkan di sebuah kota terjadi badai disertai petir yang cukup dahsyat. Bahkan pembawa berita memberitahu bahwa akibat badai tersebut mengakibatkan 500 lebih korban jiwa. Kemudian MC kita yaitu Chen Xiaofan berniat mewawancarai beberapa penduduk di sana. Namun di saat itu muncul sebuah portal yang mengeluarkan hewan mistis. Ia bernama Baihu. Dan Xiaofan tanpa sengaja menelan sebuah bola misterius. Setelah itu Xiaofan pun terlempar ke sebuah desa tak dikenal. Kemudian ia pun bertanya ia ada di mana. Ia pun menanyakannya pada penjual kedai bakpao di sana. Penjual bakpao menjawab, ini di kota Muyun, yaitu tahun Tian Bau kalender dinasti Tang ke-14. Xiaofan yang mendengarnya, ia pun tahu bahwa ia dibawa kembali ke masa lalu. Di saat yang sama, Baihu yaitu kucing putih bergumam, jika bukan karena ia kelelahan di saat kompetisi mutiara primordial, maka Xiaofan sudah mati. Ia juga menjadi heran kenapa Xiaofan tidak meledak setelah menelan mutiara primordial tersebut. 等一下，我就带你吃老鼠去，乖啊！住，一会儿暴体狼王，他为什么半点事没有？我们不能再玩了，当当还等着我去喂它呢。我得赶。 Setelah hal itu, Xiaofan pun akan pulang ke rumahnya. Akan tetapi, Xiaofan menjadi terkejut dikarenakan di masa kini ternyata ia masih Xiaofan. Hanya saja, ia disebut sampah dikarenakan tidak bisa berkultivasi. Dan ia pun bertekad akan merubah hal itu. 一个个不是经脉寸断，就是父母姐妹被欺辱。那些书里面的主角，明明为家族做出了重大贡献，我可不要这样。 Kemudian ketika pertemuan keluarga Chen, Xiaofan pun berkata ia tidak mau menjadi tanda keluarga. Mendengar hal itu, para tetua pun menentangnya. Karena dengan ketampanan Xiaofan, para wanita akan membeli kue yang mereka jual. Ditambah lagi jika Xiaofan berhenti menjadi promotor keluarga, maka bisnis keluarga akan turun. Di saat itu, Petria keluarga yaitu Chen Tianyun menyarankan Xiaofan beristirahat beberapa hari. Mendengar hal tersebut, para tetua pun setuju, dikarenakan 3 hari lagi upacara kebangkitan akan diadakan. 若是其他家族的子是启灵之日，小凡这几天就养好精神。长老们要求回去休息了。对，当然是。我这该死的魅力，去后早就被家主骂得狗血淋头了。为什么这几日你就不用去做招牌了，先是。 Setelah Xiaofan pergi, Patriark dan lainnya berdebat tentang Xiaofan. Mereka juga meremehkan Xiaofan dikarenakan tidak bisa berkultivasi. Terlebih lagi, kalau Xiaofan mengikuti upacara kebangkitan, itu hanya menjadi lelucon. Ditambah lagi, jika tidak ada hewan mistis yang memilih Xiaofan, maka Xiaofan akan menjadi menderita. 他去参加启灵，岂不是让他人能沟通的半生兽才会更强大？ 小凡只是陈贤大长老，真不知你安的是，如果一只兽灵都不选择他，小凡。Namun di saat itu tetua Chen Xian pun membela Xiaofan, dikarenakan Xiaofan nanti akan bertunangan dengan putri keluarga Bai. Akan tetapi penetua lainnya berkata, walaupun Xiaofan menjadi sangat kuat, keluarga Bai tidak akan memandang keluarga Chen mereka. Terlebih lagi, Bai Liuli sudah membangkitkan hewan mistis kelas Raja Hewan. Hal itu pun membuat penetua sekte awan hitam terkejut. Namun, Petria keluarga memutuskan agar Ruyan mengajari Xiaofan berkultivasi.
Jika Xiaofan gagal, maka ia tidak perlu mengikuti upacara tersebut. Setelah hal itu, Xiaofan pun didatangi si cantik gunung es, dan ia adalah Chen Ruyan. 冰山美女，这以后该不会都要靠颜值吃饭了吧？吸引的肤浅女人啊！ Ruyan pun menjadi heran kenapa Xiaofan tak memberi hormat padanya. Ia menduga Xiaofan agak jual mahal. Namun ketika Ruyan mengeluarkan kekuatannya, barulah Xiaofan meminta ampun padanya. Ruyan pun berkata ia menunggu Xiaofan di kamarnya. Xiaofan yang mendengarnya, ia pun menduga Ruyan mengajaknya mantap-mantap. Dan akhirnya Ruyan pun menghajar Xiaofan. Ruyan pun memberitahu ia diminta untuk mengajari Xiaofan berkultivasi. Hingga akhirnya mereka berdua pun pergi ke tempat kultivasi. 菲菲，那我们去哪儿？跟我去这美人不是来推倒我的。我不要。说来今天陈小凡这是怎么？之前他可是很硬气的。 Setelah sampai, Ruyan pun menjelaskan energi di tempat ini lebih banyak dari tempat lainnya. Di sana juga terdapat pemuda keluarga Chen. Akan tetapi mereka memiliki waktu terbatas berkultivasi di sini. Terlihat di sana juga ada pemuda keluarga Chen. Namun di saat itu justru ia sedang makan dengan lahap. Diketahui ia bernama Chen Lo. Ruyan yang melihatnya, ia pun langsung menyuruhnya pergi. Hingga akhirnya Ruyan pun menghajar Chen Lo, dikarenakan ia justru membuka sake. 你怎么来了？起开！我已经起开了。让你起开！陈柔烟对我动手，还是手下留情了的。好。 Setelah hal itu, Ruyan pun berkata pada Xiaofan, untuk berlatih kultivasi harus merasakan energi terlebih dahulu. Xiaofan yang mendengarnya, ia pun langsung berkultivasi. Ruyan yang melihat Xiaofan berkultivasi, ia pun menjadi terkejut. Dikarenakan Xiaofan langsung bisa merasakan energi spiritual. Anggota keluarga Chen lainnya juga terkejut dikarenakan Xiaofan bisa merasakan energi. 那个，好不容易进入入定状态。故意找的借口吧？爷，不是已经判定他根本没有修炼资质了吗？ Kemudian Ruyan pun menyuruh Xiaofan. Ketika ia bisa merasakan energi, Xiaofan bisa mencoba untuk menariknya pelan-pelan. Mendengar hal tersebut, Xiaofan pun mencoba untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Ruyan. Hingga pada akhirnya, Xiaofan pun berhasil menarik energi tersebut. Hal itu pun membuat Ruyan dan lainnya kembali terkejut dengan kultivasi Xiaofan. 刚才是我看错了。 刚刚是吸纳了一缕灵气，可这不是说灵气会抗拒？这怎么可能？哪怕是怎么可能会这么快就成功吸入？第一次吸收灵气，也是在精疲力尽之下才成功。 Sedangkan Baihu bergumam, Xiaofan bisa menarik energi secepat itu dikarenakan Xiaofan telah menelan mutiara primordial sebelumnya. Kemudian Ruyan yang melihat Xiaofan terlalu banyak menyerap energi itu, ia takut tubuh Xiaofan tidak bisa menahannya. Namun ternyata Xiaofan berhasil menahannya. 糟糕，第一次吸收会因为灵气过载从而爆体身亡呢。那家伙竟然 Setelah hal itu, Ruyan pun memarahi Chen Lo. Karena Chen Lo menukar sumber daya keluarga dengan arak. Kemudian Ruyan pun menjadi heran kembali kenapa Xiaofan bisa terus menyerap energi itu. Baihu pun kembali berkata Xiaofan beruntung. Karena dengan adanya mutiara primordial, hal itu pun bisa memperkuat tubuhnya dengan energi spiritual. 灵气，就算是寻常武者也承受不住。他怎么坚持不住就不要强撑，修炼一途。 借助混元柱之下，直接用灵气淬体了。 Setelah Xiaofan selesai berkultivasi, ia pun merasa lemas dan akan mati. Ruyan pun memberitahu bahwa Xiaofan sedang memperkuat tubuhnya, yaitu dengan energi spiritual. Walaupun efeknya mungkin menyakitkan,
Mendengar hal tersebut, Xiaofan pun kembali berkultivasi. Sedangkan Ruyan akan pergi ke para tetua, dan itu untuk mengambil ramuan. Dikarenakan ia takut Xiaofan akan meledak dikarenakan berlebihan menyerap energi spiritual. Namun, sebelum pergi, Ruyan menyerang Chenlo. Dikarenakan Chenlo membuat Ruyan menjadi kesal. 叫妈妈。落到的，每次都能把柔烟给惹炸毛。有病！ Setelah hal itu, Xiaofan pun menghampiri Chenlo. Akan tetapi Chenlo berkata bahwa ini bukan masalah baginya, karena menurutnya ia adalah orang kedua berbakat di keluarga Chen. Ditambah lagi ia juga ditawarkan 2 tempat kultivasi oleh sekte Xuan Yun. Namun Xiaofan menjadi heran kenapa Chenlo menolaknya. Chenlo pun beralasan sekte Xuan Yun jauh dari rumahnya. Xiaofan yang mendengar hal itu ia pun menduga bahwa sekte Xuan Yun lah yang tidak memberi Chenlo. 过奖。对了，陈小凡，不是你自己放弃了，而是玄云宗。 Setelah hal itu, Chenlo juga menduga bahwa Xiaofan hanya berpura-pura tidak bisa berkultivasi. Padahal Xiaofan bisa memperkuat tubuhnya dengan energi spiritual. Setelah perbincangan tersebut, Xiaofan kembali berkultivasi. Sedangkan Chenlo kembali makan, dikarenakan tidak ada yang mengganggunya. 再喝一口没事。Namun di saat itu Chenlo pun kepergok pria keluarga Chen. Chenlo yang kepergok, ia pun beralasan macam-macam. Di saat itu para tetua lainnya kecewa pada Xiaofan, dikarenakan ia belum mencapai ranah bela diri. Akan tetapi tetua di sana tahu Xiaofan sedang memperkuat tubuhnya dengan energi spiritual. Ruyan pun menjelaskan Xiaofan sudah berkultivasi selama 2 jam. Hal itu pun membuat para tetua menjadi terkejut. 沟通天地灵气了。天渊伯伯，他不仅状态下修炼了足足1个时辰，也吸收不了这么多天地灵气。肉烟，在巨灵石中，别说第1次修炼之日， Hingga akhirnya mereka pun menunggu Xiaofan selesai berkultivasi. Namun ternyata Xiaofan tak kunjung selesai berkultivasi. Hingga akhirnya Patriark menyuruh Ruyan membawa Xiaofan 3 hari lagi ke aula leluhur. Setelah hal itu, Chenlo pun disuruh mengikuti salah satu tetua di sana. 还如此凶猛，难道他是？全洛，跟我走，交给你了。3天后带他来宗祠。 Kemudian Ruyan menjadi heran dikarenakan Xiaofan berkultivasi sangat lama. Bahkan Liuli saja tidak bisa selama ini. Ia pun menduga selama ini Xiaofan hanya berpura-pura tidak bisa berkultivasi. Setelah hal itu, Ruyan pun menyuruh Xiaofan pulang saja. Di saat itu juga Ruyan menjadi rendah diri, dikarenakan ia tidak bisa seperti Xiaofan. 我恐怕早就死掉了吧？这废物，连陈小凡都比不过，还自称见识太短了。啊，回去吧。好饿。 Setelah Ruyan pergi, Xiaofan menjadi tepar, dikarenakan terlalu berlebihan saat berkultivasi. Di saat itu, Chenlo pun muncul. Ia pun menduga Xiaofan meminta maaf padanya, dikarenakan telah membawa Ruyan dan juga tetua lainnya. Namun, ternyata Chenlo akan menghajar Xiaofan, dikarenakan mengira telah menghina ibunya. Hingga pada akhirnya, Xiaofan pun meminta maaf dan akan menraktir Chenlo minum arak. 我请你去喝酒，好不好？喝酒。 Kemudian ketika di jalan, Chenlo pun ditubruk oleh bocil. Diketahui ia bernama Shen Yiyan. Dan ternyata ia adalah putri penguasa kota. Yiyan pun berkata Chenlo sangat gemuk. Hal itu pun membuat ia tersinggung. Ditambah lagi Yiyan juga ingin memegang Baihu. Namun nampaknya Baihu tidak mau diraba. Setelah hal tersebut, Yiyan dan pengawalnya pun pergi, dikarenakan untuk mencari hadiah untuk ayahnya.
你算什么？也配沦我堂堂神兽？不要，我还要去给爹爹准备礼物。哥哥，这是。 Kemudian setelah sampai di restoran, Xiaofan bertanya siapa bocil itu. Chenlo pun memberitahu Yiyan adalah putri penguasa kota. Setelah hal itu, pelayan di sana pun memberikan arak terbaik di restoran mereka. Dua arak tersebut seharga 20 perak. Chenlo yang mendengarnya, ia tahu ia sudah kehabisan uang yang diberikan oleh keluarga Chen. Akan tetapi, Chenlo tetap memesan makanan yang ada di sana. 娘啊，甄家给我的修炼资源，1个月整合下来也罢，还有什么好菜都给我整上来。 Xiaofan pun menjadi heran kenapa Chenlo tetap memesan walaupun ia tidak punya uang. Chenlo pun berkata percaya saja padanya. Setelah mereka akan membayar, Chenlo pun jujur bahwa ia hanya membawa sedikit uang dan ia akan pulang mengambil uang kembali. Pelayan yang mendengarnya, ia pun langsung saja memilih dua orang untuk mencegah mereka berdua pergi. 带了这么多，你看能不能让我回去取一下？我家就在附近。本洛，我今天可真是被你坑惨了。是来吃白食的。嗯。干嘛？我这就回去拿钱。混子吧你！我真的只是忘。Tak begitu lama, Yiyan pun muncul di sana. Pelayan pun menjelaskan mereka berdua tidak mau membayar. Yiyan yang mendengarnya, ia pun tak percaya. Dikarenakan Chenlo yang gendut adalah orang baik. Dan Chenlo hanya lupa membawa uangnya. Hingga pada akhirnya, pelayan pun percaya yang dikatakan oleh Yiyan. Yiyan pun memberitahu bahwa restoran ini adalah milik ayahnya. Setelah hal tersebut, akhirnya Yiyan pun berhasil mengelus Baihu. Xiaofan berkata nama kucingnya adalah Lanmao. Setelah hal itu, Yiyan pun pergi dikarenakan ada urusan. 他叫什么名字呀？就叫懒猫。下次见。好的，懒猫。 Kemudian Petria keluarga Chen pun muncul di sana. Ia pun menanyakan kenapa Xiaofan bersama Chenlo. Chenlo pun memberitahu ia membawa Xiaofan ke sini dikarenakan sebelumnya Xiaofan kelaparan setelah berlatih. Ia juga meminta Petriak untuk membayar tagihan mereka. Mendengar hal tersebut, Petriak akan membayarnya. Namun ketika pelayan menagih 20 perak, Petriak pun menjadi marah pada Chenlo. 什么？你在？好的，2瓶女儿红，还有韭菜若干两银子。啊！陈洛。 Di keesokan harinya, Xiaofan pun akan berlatih kembali di kamar kultivasi. Di saat itu, Ruyan pun bergumam bahwa ia harus menjaga citranya kali ini. Ruyan pun menjelaskan tentang pemurnian energi. Diketahui untuk memperkuat fondasi tubuh, hanya dengan cara ini bisa mendapatkan kemampuan mistis. 修炼之法，为的只是让人踏上武者之路的经脉之中，将灵气转换成自己的灵力。只有这，柔颜姐姐，我要怎么吸收灵气？ Ditambah lagi, Xiaofan harus mengumpulkan Qi, dan itu untuk menarik energi spiritual. Di saat itu juga, Ruyan mengajarkan teknik keluarga Chen, dan tentunya untuk menarik energi spiritual di sana. Ruyan juga menjelaskan setelah Xiaofan tidak bisa menahannya, ia harus melepaskan energi spiritualnya, dan itu untuk memperkuat fondasi tubuh. 当然，如果你发现自己身体承受不松开灵气，再继续灵气淬体，打好身体基础。 Kemudian Xiaofan pun mulai untuk mengumpulkan Qi. Di saat yang sama, Ruyan pun bergumam. Kali ini pasti Xiaofan akan kesusahan. Namun, tanpa diduga, Xiaofan berhasil melakukannya dengan cepat. Ruyan yang melihat hal tersebut, lagi-lagi ia pun menjadi terkejut. 这么快就入定了？你是？
Pastinya bersambung di part 2 dan seterusnya. Dan ini merupakan alur cerita Donghua My Journey to Otherworld ataupun Wudeyi Jizilu. Dan untuk versi selanjutnya masih membahas dari sini ataupun yang lainnya. Di ending part ini kita diperlihatkan bagaimana Xiaofan berlatih kultivasi. Dan lagi-lagi Xiaofan membuat semuanya terkejut dari Ruyan dan juga tetua lainnya. Dan apakah nanti Xiaofan akan berhasil untuk mengikuti upacara kebangkitan? Pastinya kita akan bahas di video selanjutnya ya. Menurut kalian apakah yang akan terjadi pada Xiaofan ketika upacara nanti ataupun upacara kebangkitan? Admin juga terima kasih buat kalian yang selalu mensupport channel admin dan juga menonton sampai detik ini. Admin juga berdoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Tentunya agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Lonceng juga jangan lupa dipencet agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Dan itu bisa di kiri kanan atas ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya. Silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye.